Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah pakai pantun soalnya. Ya, kembali lagi bersama paman-paman retro katrol. Ya, nggak bisa move on. Dari zaman dulu udah gitu aja. Oke, sip. Setuju sih. Nah, kali ini kita akan bahas film-film pada saat pertumbuhan kita. Tentu saja film action. Oke, tunggu pertemuan kita. Iya. Kalau dari gue sih lama banget. Udah nunggu ya. Dari gue udah lama banget. Gue nungguin koma dan pertemuan kita. Pada saat pertemuan kita kenapa? Terhambat kan? Nah, soalnya gue nggak tahu kenapa zaman dulu action itu megang banget. Kalau film action Oh, tuh, iya. film Iya. berantem tuh memang seru banget. Soalnya film action kita masih kecil. Drama emang ada suka film drama nggak zaman dulu? Waktu lo kecil, waktu SMP, SD. Mungkin juga kita kecil juga gak ngerti kali drama. Ya makanya. Kalau action kan gampang dicerna kan? Enggak, kalau ya nggak tahu ya kalau zaman kecil nonton drama is so lame. Iya, kayak cewek film drama. Masa nonton Bold and Beautiful, Dallas kan tontonan ibu-ibu. Osin. Gue nonton tuh. Terjebak ya, harus sama keluarga. Ya kan nungguin Hunter biasa Osin dulu. Oh iya. Oh ya Osin dulu ya. Osin bukan sore. Enggak, Osin tuh jam 11-an, jam setengah Siang. 11-an itu malam. malam gitu. Nah, penutupnya baru tuh kayak Hunter, Manimal. Belum tidur jam segitu ya? Belum. Bandel banget. Tunggu, Osin diputar malam. Iya, Kayaknya enggak deh. malam. Oh, Iya. dia ganti-ganti kali. Oh, ya, gue ingatnya sih rada sore. Gue ingatnya sore. Osin tuh malam. Gila kalau Osin malam gila nih apa nih film apa traumatik sedih banget. Udah sedih. Sampai malam. Kesannya buat orang tua aja. Ini ada di film Osin yang masukin kesalah pikiran gue mengenai kerja di dunia. Jadi gini, kan ada orang hamil. Kan masih kecil nggak tahu hamil ya. Gue taunya hamil itu perutnya gendut karena ada adik bayi kecil, nanti dia keluar. Oke. Nah yang gue nggak tahu, gue sangka keluarnya dari lubang yang mana. Oh. Gue sangka anak itu lahir keluarnya dari pantat gitu. Karena masuk akal dong, Iya, yang iya, dari iya. perut keluarnya dari pantat. Gue sangka dulu gitu. Karena perut boker belakang Kan Iya, dari perut. iya, Gue iya. taunya di lambung ya anak kecil. Taunya gitu kan perutnya jadi gendut gitu. Oh, gue salah mungkin gara-gara gue kecil kebanyakan nonton film alien kali. Jadi gue kebayangnya kayak Dan Ini action banget pembahasannya ya. nah makanya dulu gue bingung gimana kalau orang udah hamil gede kalau mau gitu. Nah kalau mau gimana mau yang keluar bayi. Bayinya kok WC. Dulu gue mikir beneran gitu. gak salah sih lo. Nah, Pikiran anak kecil. terus di Osin itu ada adegan di mana orang mau ngelahirin ditaruh di gudang karena ngelahirin itu dianggap kotor. Oh iya. Gue mikir iya kotor kali ya, ntar ada nya keluar juga soalnya. Tuh, Osin ya, yang bener kamu. Balik ke action. Lo dulu Ki. Iya, action. Yang menurut lo keren apa? Masing-masing 3 ya? Masing-masing 3 ya? Oke. Pengalaman ya. Tiga dan non Mandarin ya. Boleh. Itu kan genre sendiri soalnya. Iya. Oke. Dejavu gue. Apa? Oke, gue yang berkesan gak mesti bioskop kan? Enggak mesti. Nggak. Only Strong, RCTI. Oke. Itu sebenarnya Paranoid. film bioskop sih di luar. Sebenarnya. Di kita nggak Iya. aja nggak. Itu Only the Strong itu kalau yang buat belum nonton itu film tentang capoeira ya. Capoeira. Jadi ada guru datang ke suatu neighborhood gitulah, baru dia jadi Yang kayak Bronx itu di Bronx bukan sih? Iya, pokoknya gitulah. Oh iya, Pokoknya yang keras-keras gitu kehidupannya. Pokoknya anak-anaknya nakal segala macem. Terus capoeira sebagai gaya hidup positif kayak gitu. Oh, jadi logik zaman dulu tuh kalau ada anak nakal Ajarin berantem. Logis sekali tuh. Caranya berantem gini ya. Biar punya bekal buat berantem. Mungkin sekarang anak-anak nakal yang di barak harus diajarin capoeira kali ya. Iya. Iya. Bingung gue. Tuh Pak KDM ya, dengerin. Udah Pak Tapi itu KDM. film yang buat Marta Kaskos ngetop kan? Ya, Dia main film apa lagi? The Gua Crow, nggak tahu, dia banyak dia. Crying Freeman. Crying Freeman, iya. Mana duluan Crying Freeman sama itu? I don't know but he's so lame lah, Crying Freeman lah gitu. Lo mau nembak, mau nangis gitu. Jangan bareng. Craig Freeman itu kayak duluan deh. Soalnya gue dulu nonton di apa sih? Cinema ya? Oh. Ada kan dulu, lu inget gak? Iya, ingat. Itu apa slogannya, tagline-nya apa? He cries when he kills. Iya makanya. Gue tuh ini apa sih? Makanya namanya so lame man. mau bunuh nangis. Iya, come on, make up your mind gitu kan. Tapi gue dulu ada lagunya tuh sama apa tadi tuh Only the Strong. Only the Strong. Nah, Kenapa? itu kan film yang ceritain tentang
capoeira kan. Nah, kebetulan gue udah tahu capoeira duluan dari Fatal Fury. Dari game. Itu ada yang sombong belagu. Baru tahu ya, Paranawe udah tahu dari dulu gue. Siapa sih namanya? Ada karakter lah dulu di Fatal Fury yang capoeira. Nah, sejak film apa tuh Only the Strong jadi banyak anak-anak main kita main capoeira nih. Paranawe itu gitu-gitu doang. Jungkir baliknya enggak bisa. Iya. Next. Ya, lu gimana kalau gue? Film. Kalau gue tadi Predator. Wih. Predator 1 ya. Oke. Predator itu dulu film pertama yang gue tonton bisa dibilang itu sadis banget coy. Oh iya emang. Lo bayangin anak 7 tahun nonton dada kebuka gitu. Iya. Ada tengkorak di tarik. Dan tapi itunya Predatornya keren. Dia karena bisa, keren di mana? Bisa ngilang. Oh iya. Tapi karena kalau lu ngomong keren itu kan Lo menikmati scene jebakan-jebakan itu nggak? Iya. Oh ya, keren. Predator itu emang kan kalau topengnya dibuka, gue dulu bingung sama mekanisme cara kerja mulut nih. Iya sih, double Ini gitu. depannya ada kayak kaki kecoa dibuka, ada mulutnya lagi dan dagunya mundur gitu. Aneh banget. Iya sih. Tapi kalau lu perhatiin emang topengnya makin tahun makin maju. Apanya? Topeng Predator. Yang pertama kan segini doang kan. Dibuka mantra. Terus dibuka bokir. Iya, itu udah lecet tuh. Dan gue nggak habis pikir kenapa mesti dibuka sih gitu kan? Oh dude, put it back please. Iya. Even itu apa namanya cara ngebuka itu keren, dia ada kayak tekanan-tekanan di oksigen kan, gitu dibuka. Muncullah si jelek muka kecoa itu. Oh, gue tahu kenapa harus dibuka bro. Kenapa? Biar Arnold bisa ngomong. Arnold kan raja tech one liner. Oh, iya. Pas dibuka kan gitu kan. One ugly son of a bitch. Emang dia ngomong gitu? Iya kan. You one ugly son of a bitch. You shoot back. Bukan Albi Back ya. Tapi kalau lu perhatiin itu film memang oke, itu sangar keren. Tapi itu film sebenarnya setengah film awal itu humor bro. Humor ya. Iya karena tagline semua gitu. Apa one liner? One liner, iya. Arnold ngelempar golok, orang ketancap gitu kan, stick around. Iya kan gitu kan. Terus orang ada yang gini, terus tak, I don't have time to bleed. Parah tuh film. Dan itu salah satu kayak film pertama deh gue tonton sebelum Jurassic Park kayak yang apa cast jagoannya, tim jagoannya lah pada mati-mati kan mati semua kan. Gue aduh ya kok mati? Kok mati nontonnya stres gitu. Iya terus udah gitu pas selesai film kan ada credit title, ditampilin muka-muka mereka tuh senyum-senyum kita tawa. Udah mati. Next apa next? Film action 80-90-an. Oke, berhubung masih Arnold, ya kalau gue milih Conan the Barbarian. Perjantan apa tuh? Itu ceritanya gimana sih sebenarnya? Ya barbarian, orang barbar. Iya, itu nggak salah. Tapi pinggang ke bawah mirip He-Man ya. Salah, He-Man nyontek dia bro harusnya. Oh, He-Man nyontek dia? Iya. Oh kalau di He-Man tuh dunia awalnya komik duluan Conan daripada He-Man. Conan lebih tua banget, udah lebih tua banget. Oh jadi He-Man nyontek Conan? Iya. Untungnya ya Conan masih lebih bagus ya rambutnya ya. Kalau He-Man kan Iya. Goblok. kuning lagi. Ceritanya gimana sih? Gue sebenarnya kayak dulu nggak nonton. Lo nonton nggak? Yang mana? Conan. Nonton. Ceritanya gimana sih? Ya intinya adalah desa dia dihancurin, dia dijadiin budak. Terus habis itu pas dia dewasa, dia balas dendam sama warlord yang ngancurin desa dia. Intinya simple. Oh gitu aja. Ya, cuman gue rada bingung bro, dia kan dari kecil ditangkap nih. Terus disuruh muter, ngedorong apa tuh kayak Oh iya, yang roda-roda gitu. Roda-roda, suruh ngangkut-ngangkut. gitu. Iya, terus tiba-tiba berapa tahun jadi gede. Karena apa? Dia kan- Itu badannya belum gede. Dia kan slave, dia perbudak kan dia kan. Iya, dia dari Perbudak. kecil kan. Tahu dia jadi gede, tapi kan kalau perhatiin budak-budak yang lain tetap kecil. Dia makan apa? Ya makan budak yang lain. Dia minum whey protein kali ya. Whey protein sama kreatin. Jadi badannya keker. Tapi ceritanya sederhana aja sebenarnya. Sederhana, simple. Cuman ya. Musuhnya siapa ya musuhnya? Nah, itu dia. Itu yang keren. Musuhnya dia yang jadi warlord ya. Itu pengisi suara Darth Vader. Si James Earl Jones. Iya. Cuman kan aneh gitu bapak tua, rada gemuk, gendut gitu, bawa pedang, pakai armor gitu kan. Sok sangar. Tapi gue kayak pas nonton gitu kayak, aren't you supposed to say Darth Vader. Yang kebayang masih Darth Vader ya. Iya, susah gitu kan. Gitu Dude, kan. wrong sword. Duluan Star Wars episode 4 atau itu Conan the Barbarian. Lupa gue. Tapi Bisa bisa jadi sih emang Conan 77, duluan sih. 77.
Konon lama banget karena tuh Oh, film berarti lo nontonnya udah ada Star Wars juga ya? Iya, Bukan waktu itu baru keluar. udah. Masa sih si Arnold dari sebelum 80-an udah main film? Udah, Conan ya? film pertama dia. Oh. Enggak sih, sebenarnya ada Hercules in New York, tapi itu gue gak anggap film ya. Itu jelek banget. Sama kita He-Man and Dolph Lundgren. Oh, Oh, itu keren. Itu Master of the 80-an. Universe. Hah? Master of Iya, the Master of the Universe. Universe. Iya, Iya, ada juga. keren tuh. Gitu. Oke, next. Next. Lo gimana? Ih, Next. Apa ya? Oh ya, Aduh. American Ninja. Wih, Michael Dudikoff. Gue lebih seneng yang pas dia beda sama David Bradley. Itu kedua, enggak dong. 4 ya. Yang itu yang main siapa sih? Pertama tuh Michael Dudikoff. Iya. Michael Dudikoff itu 1, 2, 3. David Bradley. David Bradley kan di 2 bukannya? Enggak, David Bradley itu 3, 4, 5. Oh, berarti yang ketiga tuh ada dua-duanya. Iya, Yang ketiga ada dua-duanya ketemu. ketemu. Oh, itu sampai 5 ya? 5 tuh David Bradley sendirian. Oh. Oke. Ya mungkin gue salah, tapi yang gue inget yang 5 tuh udah Sempet lah akhirnya ya. Udah nggak ada Cuman Dudikoff. lucu ya kalau lo pikir David Bradley emang jago berantem. Emang Di bisa. 5 ada Dudikoff. Iya. Enggak ya apa cameo doang, cuman Cameo. nongol dari bukan. balik asap terus hilang lagi gitu kan. Lo tahu kan Michael Dudikoff aslinya gak bisa berantem. Iya tahu. Dia nggak bisa, dia nggak bisa. Enggak, itu awalnya dia bintang iklan jeans Levi's. Oh gitu. Iya, dipilih Dia tuh karena ganteng. belajar berantem untuk film itu. Oh, gitu. Belajar fight untuk film itu. Jadi sebelum si Neo siapa namanya? Neo siapa? Keanu Si Keanu Matrix. Reeves. Sebelum Keanu Reeves kan juga bukan aktor laga. Iya. Ya, action itu udah diduluin sama Michael Dudikoff. Iya. Ya. Ini bukan aktor, bukan itulah, bukan Iya. martial artist, Iya. tapi main film berantem Iya, gitu. cuman Keanu kan lebih niatnya 6 bulan. Iya, kalau dia niat. Oh cuman tetep dong Michael Dudikoff actingnya keren. kita seakan-akan bercanda Iya. dia Acting. berasa tuh kayak oke. oke. Dia bisa berantem. Padahal ke-1 dia belum bisa berantem, kedua dia udah bisa. Iya. Dia udah latihan. Yang pas pakai ember di kepala itu loh. Wow, saya menjadi ninja. Itu ceritanya gimana sih sebenarnya? Ya dia sebenarnya pernah belajar ninjutsu somehow. Pernah Terus jadi dia ninja kan, seingat gue ya. Terus dia masuk ke tentara gitu dari bawah lah kayak gitu. Terus terlibat beberapa case gitu Nah, lah. itu yang ninja-ninja itu ada organisasi jahat gitu Iya, yang dia biasanya dia susupin gitu ya. Iya. Dia apa maksudnya dia Iya, ngelawan iya. mereka lah. Standar film-film lah, action lah. Pasti ada orang punya mantan apa, Iya. lagi datang kemana, ada daerah yang komplek disusahin sama gerombolan jahat, akhirnya dia ngelawan penjahatnya gitu doang. Iya. Cuman ya ninja-ninjanya ini kan aneh ya, dari Jepang gitu ke segala macam. Padahal pemain-pemainnya gak ada yang Jepang loh, itu Filipina atau apa. Itu settingnya di Amerika kan? Settingnya di Amerika. Berarti ninjanya dari Jepang ceritanya. Iya, makanya. Naik pesawat ekonomi. udah nyampe udah pakai lagi baju ninja. Terus sampai Amrik bisa punya markas man. Iya. Itu tinggal kurang aja pasang logo elang gitu, Shoka udah ya, atau apalah jadi. Oke. Next. Lo apa Kal? Next. Next gue dulu nontonnya di video Betamax juga, Komando. Nah, Oh. itu gue pertama kali tahu ada sosok yang super keren banget namanya Arnold Schwarzenegger. Itu keren banget. Karena itu film action yang sangat hingar-bingar pertama gue. Gue tuh nganggapnya dulu bukan cheesy, cuman keren banget. Iya. Hebatnya dia tiap nembak selalu kena. Nembaknya gini lagi di bawah. Bukan begini. Nembak di bawah. Pas udah nembak di bawah gitu terus gak pernah reload gitu. Itu yang memperkenalkan kita kepada Bazooka ya. Iya, bazooka. Tuh adegan bazooka tuh keren banget. Bazooka tuh legend sih itu. Ayo dong, rocket launcher. Iya, Kalau bazooka. kita- Itu zaman dulu. anak kecil kan tuh terlalu bazooka. detail, terlalu detail. Gue udah tahu soalnya. Saya Oh iya, pas itu kita masih kecil banget, Uca udah ngerti. Iya. Udah ngerti. Pas Iya. dia ngomong apa gue udah ngerti era itu. Dan dia ceritanya kan karena gue masuk tuh sama logiknya rocket launcher itu. Kan selongsongnya belakangnya panjang gitu, depannya tuh rata gitu. Jadi pertama kali dia nembakin itu kebalik kan. Oh iya. Dia malah ke belakang terus anjing sialan. Dibalik ke depan. Gue juga oh iya kebalik ternyata. Itu adegannya keren sih. Pertama dia masuk pesawat terus dia bisa keluar lewat bannya gitu lompat. Pokoknya gue masih inget deh Itu detail-detail. menyenangkan kalau zaman-zaman itu premisnya sederhana sekali. Sederhana. Dia nyelamatin anaknya apa? Iya diculik. Jadi sebelum ada Taken udah ada komando duluan. Komando duluan. Bener. Komando tuh wah, the best. tanpa scene telepon yang menegangkan itu lagi. Iya. Oh iya. Tapi di situ one liner Arnold emang paling keren sih gitu. Itu yang mana bang? Itu yang orang dibalik di pinggir jurang gitu kan. Oh iya, yang Pegang. dibalik. Oh, iya. Pick me up gitu kan. I lied. Itu parah banget tuh. Itu parah banget tuh. Yeah, my hand is so weak. I cannot hold you. Ini ngomong something like that gitu. Makanya kan. Next apa? Lo apa Oke, lagi? gua
Next. Yang pertama tadi apa? Apa? Conan. Conan. Terus apa? Saingan komando. Apa? Rambo. Rambo. Wah. Iya. The best bro. Tunggu kayak era-era itu emang semua orang harus berotot terus bugil ya atasnya. Iya. Keringat-keringetan megang senapan. Tar goyang gitu. Kata siapa keringet baby oil, men? Oh iya. Tapi Rambo tuh lebih terkenal dari Komando ya. Tunggu, kita ngomong mana dulu nih. Kalau awal sih emang First Blood Di itu sebenarnya- Indonesia. Oh iya. Iya. Di Indonesia Rambo tuh orang tahu, wah ini Rambo banget nih apa gitu. Iyalah, di mana-mana poster dijual gambar dia megang apa tuh RPG gitu kayak. Itu kayaknya bukan Rambo deh. Itu Rambo. Ada juga Cobra soalnya. Cobra kan begini. Kacamata hitam megang begini. Gue dulu gak bisa bedain soalnya. Gue sangka Cobra itu Rambo. Beda ternyata ya. Beda. Kalau itu kan gini terus pakai bandana. Iya, pakai kacamata hitam kalau Cobra ya. Suka dia pakai cosplay pas 17-an. Yo. Ini tinggal diganti merah putih. Yo. tapi itu bohong terbesar di dunia Hollywood. Apaan tuh? Pisau Rambo. Oh, kenapa tuh? Semua orang di dunia ini pasti pernah beli. Pisau Rambo. Pisau Rambo. Pernah nyobain. Pisau Rambo. Iya, pas di gini gergaji gak bisa, atau pas ini gak bisa gitu. Itu emang bohong gitu. Itu penipuan dan semua orang akhirnya jadi beli. Penipuan gimana maksudnya? Emang itu sebenarnya pisau gagal. Oh gitu. Secara desain gagal. Pisau Rambo itu gagal. Gagal karena kan sini kopong. Iya. Iya kan, jadi kalau lu pukul putus. Oh gitu. Oh, iya. Iya, pukul putus. Terus belakangnya itu cuman hiasan sok keren doang. Gak bisa buat gergaji karena arahnya beda. Ini Ya salah. kopongnya kan buat nyimpen kompas. Iya kan, Sama ngrik. korek api, benang jahit. Iya, sekarang ini buat nyimpen Mentos gitu kan. Yoi. Mentos anjir itu. The Fresh Maker ya. Yoi. Iya, Rambo. Next apa next? Gue ya. Nomor satu nih, Nomor berarti. satu. Legend Mortal Kombat. Mortal Kombat. Wah, anjir. Itu The emang- First 1995. Waduh. 1995. Lo pasti gara-gara lagunya deh. Mortal Yoi. Kombat. Tapi- Turi. Tapi itu yang bikin box office salah satunya. Oh, iya. Kayak gitu. Gue kemarin kan baru lihat lagi di YouTube ya. 20 fun facts inilah Tentang Mortal Kombat. Apa Kayak gitu. tuh? Dan dengan modal berapa mereka dapatnya tuh gede banget, bisa Iya. berapa puluh kali lipat gitu. Dan soundtrack saat itu paling laku. Mortal Itu Kombat. lagunya pas lawan Reptile. Yang Oh mana? iya. Wow, Reptile tuh yang waktu Reptile keluar dari tembok tuh yang tenenenet. Wah, gila. Dan Tekno. Scene reptile itu sebenarnya nggak ada di skrip. Iya, gak ada. Nggak ada di skrip. Oh gitu. Iya. Karena emang karakter Reptile aslinya tidak mau ditonjolin. Kan Iya. cuma Sub-Zero sama si Scorpion doang. Terus pas screening pertama fight scene-nya kurang nih, ditambahin on the spot. Oh gitu. Iya. Itu bukannya Liu Kang ya yang tokoh utamanya? Iya, Liu Iya, Kang. Liu Kang. Oh musuhnya si Sub-Zero sama Scorpion kan. Scorpion. Tadi awalnya cuma 2 doang. Oke, Akhirnya oke. paksain masukin Reptile di situ. Which is good karena keren banget fightingnya. itu saat keluarnya waktu Mortal Kombat 1 apa 2? Satu. Reptile tuh Yang satu. kedua tuh flop banget soalnya. Oh. Jauh bedanya. Wah, maksudnya Mortal Kombat 1 ya, baru gamenya baru keluar 1 ya? Oh enggak, gamenya udah tiga. Udah tiga. Oh, udah tiga ya? Gamenya udah 3. Makanya udah ada Goro. Goro dari awal udah ada ya? Udah ada gitu. Itu waktu itu Goro udah dijarah ya? belum. Itu 95. 95. Oh belum, Goro belum dijarah ya? Sejarah 95 soalnya. Tapi sedikit bisa salah tuh. Karena kan ada Goro, ada Kintaro ya. Oh iya. Kintaro apa Kentaro? Oh ya. Oh, iya. Ini joke udah 3 kali sebenarnya. Tiap episode keluar. Oh udah ada Goro, udah ada Samsung udah ada? Belum ya? Udah ada Dari awal. Musuh terakhir Samsung. Oh Samsung. Oh, Samsung tuh di Mortal Kombat 1 tuh nggak ada kan ya? Udah ada. Udah ada. Bukan, maksudnya di game Mortal Kombat 1 belum ada kan? Udah ada dong. Udah ada ya? Kesatu itu di game Raja Raja Terakhir Terakhir. Samsung. Samsung. Bukan Goro. Bukan Shao Kahn, belum. Goro udah ada. Udah ada. Udah ada. Kan lawan Goro dulu baru Samsung. Samsung. Iya, iya. Abis itu yang Mortal Kombat 2 Raja Terakhir Shao Kahn. Gitu. Yang jadi si itunya Raidennya siapa? Christopher Lambert ya? Christopher Lambert. Yang Iyalah di- curang lah itu bro. Immortal itu. Highlander. Jadi Highlander. Yoi. Highlander and God of Thunder. Thunder. Curang amat. Kalau Liu Kangnya siapa yang main waktu itu? Robin Shaw. Lupa, Robin Shaw. Robin Cho ya. Oke. Terus ada Bridget Wilson. Wilson. Sonya. Yoi. Terus ada si Bridget Vampirella. Wilson ya. Vampirella juga ada. Siapa? Talisa Soto. Talisa Soto. Menyenangkan lah kayaknya. Mortal Kombat dari dulu menyenangkan. Ingat TV serinya nggak dulu? Oh iya. Oh, ada juga ya? Semua gitu kan. Walaupun ceritanya agak-agak nih, Iya, bodo ya amat udahlah. lah. Tonton sambil makan aja udahlah gitu. Talisa Soto tuh emang favorit soto gue tuh Talisa Iya, Soto. iya. Bukan soto Betawi, Talisa Soto. Jok bapak-bapak.
Next. Oke, lu. Kalau gue nomor 1 yang sampai sekarang masih unforgettable tuh Terminator 2. Wah, Wah, itu the best banget. orang nih dia ngambil yang paling bagus. Semua film gue Arnold Schwarzenegger. Nggak, tapi itu flawless loh. Beneran flawless victory ya. Balik lagi. Maksudnya Tapi itu keren abis sih. Terminator 2 itu terlalu rapi. Iya bagus banget ya. Saking bagusnya film Terminator berikutnya nggak ada Iya. yang bisa nyaingin dia. Gue setuju. Kedua tuh udah kayak paling yang udah benar. the best itu. Plot story rapi, Iya. semua rapi, teknologi Iya. special effect rapi. Iya, special udah. effect pada zaman itu T-1000 tuh wah gila. Iya, Oscar itu. Makanya gue milihnya 1000. Terminator, specifically Terminator 2 kan, karena itu sekeren itu gitu. Iya, seram Kalau itu. American Ninja gue anggap sama aja ya, apa seru-serunya pada zaman itu. Iya. Yang paling beda yang kelima. 5 beda sendiri. Beda sendiri, itu lebih fun. Oh, Karena ada si iya. anak kecil si hero itu pokoknya. Iya. Terminator juga fun. Iya kan? Iya kan? I need your clothes, your boots, and your bike. Itu makanya itu paling mengukuhkan Arnold Schwarzenegger. Iya. Zaman gue favorit aktor itu Arnold Schwarzenegger gitu. Dan gara-gara film itu, Gue kira favorite scene pas entrance gitu pas. Iya, telanjang. Lah jagonya bugil. Iya. tapi itu tuh gara-gara film itu penjualan kacamata hitam Ray-Ban jadi sukses satu Oh dunia. gitu, Oh, iya. serius. Iyalah, kacamata hitamnya kan. Oh, Populer. shotgun laku nggak? Iya kayaknya. Sama motor Harley Davidson ya. Soalnya emang flawless gitu, pakai kacamata hitam, naik Harley, Sebenarnya udah di part badannya 1. keren. Enggak, oh emang itu udah. Udah, Arnold pakai kacamata hitam juga. Tapi nggak naik Harley kan? Naik Harley juga, cuman Naik beda- Harley? naik motor, cuman nggak dipakai buat yang adegan Iya, seru iya, di part iya. 2. Karena yang satu masih banyak kayak cisi-cisinya gitu. Oh, masih, dan Terminator-nya itu. Ya, come on now, jaketnya masih warna abu-abu aneh gitu, so Iya. militer, terus ngebunuh kantor polisi pakai uji gitu, pret gitu kan. Tapi brand yang ngelekat banget brand. justru. Oh, brand. Enggak, Brand. brand. Gua sangka senjata brand. Senjata brand. Senjata brand. Brand yang ngelekat banget itu dari yang pertama sih. Apa? Yang pas si bapaknya John Connor datang tuh, yang dia ke toko pakaian. Siapa Kyle Reese? Iya, Iya. tau nggak sepatu Nike itu pertama kali tlek. Oh. Nike apa Converse gitu. Oh, Yang iya, pertama, iya, yang iya, pertama, iya, yang iya, kedua? iya. Yang pertama iya. gitu kan. Itu sepatunya tuh yang sepatu agak-agak middle gitu. Iya. Wah, kok keren ya. Oh, gue pikir lu mau ngomong itu Apa? yang di kantor polisi. I'll be back. Itu kan pertama dia. Dia pertama ngomong situ. Iya. Di Terminator ya. Terminator 1. Dan itu dipakai terus ya. Dipakai Warna itu terus. di berbagai film. Iya. Iya kan di berbagai film ada nggak salah. Pakai dia Terminator 2 dia pakai lagi. Sampai di luar kan. Terminator pun dipakai. Dipakai I'll be back. Ya meskipun akhirnya ada plesetan-plesetan kan seperti Talk to the Hand. Oh, sama satu lagi one liner yang keren. Hasta la vista. Oh, iya. Itu jadi keren tuh. Jadi tahu bahasa Prancis kan ya? Hah? Hasta la vista. Yang mana? Bukan Puerto Rico, Meksiko atau apa? Citerup. Iya. Nah, terus adegan yang keren lagi di Terminator 2 tuh waktu si Sarah Connor ngokang shotgun pakai satu Oh tangan. iya itu top Gua, sih. bisa gak sih beneran? Bisa. Tapi tangan lo harus sekuat Iya. itu. Pindahnya aja segimana? Bicep lu harus segede betis kayaknya. Iya. Cek-cek. Itu kuat banget emang asli itu capek Tapi banget. possible. Possible. Ya lo lihat dong Sarah Connor di rumah sakit ngapain. Oh, iya. Iya. Nggak kan gini kan, ini lo pegang sini ya tangan. Digini cekek bisa. Abis itu harus tangannya lo lompat gini dong. Ya kan dia gini. Sini, dijepit di sini. Gini. Lo nonton aja. Iya. Dijepit dulu sama Oh tangan. dijepit. Dijepit baru cekek dar, gini, nembak. terus kayak gini ya. Dia kan Oh, gini karena kan. satu tangannya udah itu ya. Ya, dia luka. Dia Iya. ngejepit pakai ketek sempat. Dan T-1000 emang salah satu digital special effect the best waktu itu Oh, kali ya. Iya, iyalah. the best sih. Gua The best the best sih. banget ya. Siapa pemainnya Robert apa? De Niro. Robert Wilson. Pattinson Apa? apa Patrick siapa? Wilson. Kok Patrick Wilson? Sarah Patrick. Ya, pokoknya jadi T-1000 itu mukanya iya. emang datang Iya. serem sih. Robert Patrick. Robert Ya itulah Patrick. pokoknya lah. Iyalah, itulah. Gue suka Sangat- adegan yang dia ditembak-tembakin itu Iya. bolong-bolong gitu kan. Terus balik lagi ya. Balik lagi gitu. Terus kan bagian badannya kan bececeran tuh. Nyamperin dong. Iya, nyamperin. nyamperin. Itu serem sih. Dan, Itu kayak dan kita freak. selama film mikir gimana cara bunuh dia karena ditembak dia nggak mempan kan. Iya. Dan yang lucu si Robert Patrick itu atau pokoknya si T-1000 itu pernah nongol di Wayne's World. Oh iya. Terus adegannya sama ya. Pas keluar, deng. Have you seen this kid? Serem banget. Nah terakhir Cak, apa Cak? Oh, gua. The best The best. movie of 80s 90s. Semua nih, action, segala macam.
Robocop. Wah. Robocop. Udah pastilah. Robocop tuh yang main siapa sih? Peter Weller. Oh, Peter Weller ya? Yoi. Jadi Murphy itu ya? Yoi. Jadi Robocop ya? Itu emang the best sih. Traumatis gue mau Robocop. Kenapa lo traumatis? Robocop, lo paling suka Robocop berapa? Satu lah. Robocop tuh ya? Karena Robocop 1 itu yang buat Robocop 1 itu yang buat Conan the Barbarian juga. Oh sama. Sama yang buat Starship Trooper juga. Siapa sih? Gue lupa. Paul Verhoeven. Ya kayaknya. Paul Van Houten. Salah. Ya pokoknya gue suka Robocop karena menurut gue ya selain itu kan bisa dibilang kayak salah satu cyberpunk. Cyborg, dia cyborg. Ya kan cyborg. Tapi maksudnya tema-temanya kan cyberpunk. Ya. Terus realis gitu kan. OCP apa, robot-robot segala macam. Pokoknya dark banget deh. Dan kalau dipikir jadi kenyataan ya. Perusahaan-perusahaan kayak gitu zaman sekarang banyak ya. Iya, bener-bener. Robocop tuh yang paling memorable buat gue itu dia kaku-kaku itu keren cuy. Oh iya. Cekit. Makanya zaman dulu kita udah suka bercanda jalan Robocop kan. Iya. Cekit. Sebenarnya itu tidak sengaja. Waktu Peter sengaja? Weller, iya Peter Weller, oke pakai kostum jalan terus dia bilang anjing 15 kilo gue gimana jalan. Oke kayak gitu. Tapi dasar dari zaman dulu gue udah kritis ya. Ini kan kalau gerak jadi pelan gitu kan. Iya. Nah dia pernah nonjok kan nggak mungkin pelan. Jadi dia nonjoknya gini, cekit. Jurak cepet. Iya. Cepet mendadak. Kok bisa cepet? Kalau cekit tuh harusnya gitu. Ya curiga gue kenapa mendadak cepat mungkin ada pegaspernya atau apa kali ya. I don't know lah gitu. Dan dulu pistolnya keren banget ya. Oh iya tuh. Pistol tapi bisa nge-brand. Iya. Nge-brand. Anak zaman dulu bisa nge-brand. Masih tembak keluar poster. Itu brand. Iya, maksudnya bisa nge-brand. Nah, tapi kalau ngomongin Robocop, gue tuh lebih memorable yang kedua sih, Cak, sebenarnya. Kenapa kedua? Sadis banget. Lebih traumatis. Sadis parah. Lebih traumatis. Sadis. Gue sampai sekarang gue gak suka Robocop men karena itu. Oh gitu? Iya gue gak suka Robocop sebenarnya. Gue liat tengkorak utuh pertama kan tadi di Predator. Iya. Gue ngeliat otak pertama yang lengkap sama matanya itu di Robocop 2. Robocop 2 itu sadis banget. Mana Gue ngeliat mutilasi pertama di Robocop 2. Robocop 1 kali. Murphy ditembak juga udah hancur potong motor. Tapi ini kan Robocop 2 juga ada juga. Dua kan dimutilasi udah. Gila orang udah mati suruh kerja lagi men. Dan gue nontonnya tuh bareng nyokap gue, bareng adik-adik gue nonton sadis gitu. Tunggu nyokap lo ngajakin Robocop. Ya sama orang tua ada film robot. Oh. Buat anak-anak dong. Iya. Taunya sadis. Salah ya. Dan endingnya itu kan otaknya diambil, Pecahin ke bawah jalanan, gitu. men. Jelas, waduh. Dan itu ada adegan waktu mau dioperasi si yang jadi akhirnya musuhnya itu. Ya si Kane. Yang Kane, jadi Kane. Kane itu dan itu dikeliatin adegan ngebornya gitu tuh. Iya makanya. Lo kok dilihatin? Gue cemas. Oh di Robocop 2 juga ada ini tuh. Apa namanya narkoba itu apa Nuk? Iya Nuk. Nyuk kayak Gue jadi penasaran. Untuk gue gak jadi canggih. Aduh kayaknya enak juga sih. Narkoba. Tapi kalau yang satu tuh si ininya keren ya. At 209. 209 ya. Oh itu keren banget robotnya kan. Cuman ya sayangnya gitu robot canggih-canggih bisa error gitu. You have 10 second to comply. Ini rusak. 9 second to comply. 8 second to comply. Ya mati gue. Robot udah keren-keren gak bisa turun tangga. Pas turun Iya tuh sintolol. Iya kaki ayam mau gimana. Guling-guling. Ya. Bagus sih sebenarnya bagus ceritanya sih. Gitu. Gue sih demen karena ya konsep-konsepnya dan ya bisa dibilang kan gara-gara film Robocop akhirnya jadi banyak di masa depan film-film cyborg dan yang lain-lain kan. Robocop 3 suka gak lu 3? 3 itu film anak-anak sih jadinya. Gue seneng karena emang anak-anak gue. Emang anak-anak ya. Soalnya lawan ninja lompat-lompat ya. Robocop terbang ya. Robocop bisa terbang. Wah, udah Robocop terbang ya udah gak ada yang bisa ngalahin. Same goes kayak kita nonton kayak Batman, TMNT, live action. Iya, itu kan TMNT 80-90-an tuh keren loh kalau menurut gue. TMNT itu Teenage Mutant Ninja Turtle. Iya. Dulu padahal sebenarnya kalau lu perhatiin ya, Robocop 1 itu sebenarnya buat dewasa. Emang gitu ya? Iya kan udah silent sadis. Semuanya semuanya buat dewasa. 3 udah anak-anak. Kalau 2 berlebihan buat dewasa itu harusnya udah tumat sih gila. Iya, 21 tahun ke atas. 2 cuman gue. Gue aja suruh ngulang lagi nonton kemarin kan gue nyari footage kan.
kena lagi footage. Gue harus lihat footage ini lagi. Iya ke satu inget gak ke satu yang ada perampok penjahat megang cewek terus suruh bokapnya ke bawah nembak dar titiknya ditembak men. Aduh. Iya kan yang ke satu inget kan? Iya. Terus belum lagi ya adegan lucu yang di siaran TV-nya gitu yang I buy that for $1 cewek-cewek tete. Party. Ya udah dewasa banget gitu kan. Ya, jadi itulah film-film action favorit kita, pilihan Selectapod untuk action dari 70-an ya. Enggak dong 80 lah. Conan. Oh Conan dia 70 akhir. Terlalu tua, maaf Iya, terlalu tua ya. 70-an. Ini yang suka boomer kali ini. Ya itulah film-film action favorit kita, pilihan paman-paman retro cultural dari Selectapod. Nah, kira bisa ngomongnya. Iya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.